Hai, jumpa lagi di Les Math, Les Matematika. Kali ini kita akan mempelajari salah satu soal hot tentang bilangan berpangkat ya. Seperti apa soal hot tentang bilangan berpangkat? Seperti yang sudah kemarin saya sampaikan bahwa soal hot ini memerlukan pemikiran yang lain daripada yang lain ya, daripada kalian mengerjakan soal-soal yang biasanya. Untuk itu kita simak salah satu contoh dari soal hot tentang bilangan berpangkat. Ayo. Ya, untuk soal hot kita yang pertama adalah kita akan menentukan satuan dari 2 pangkat 2019. Tentunya kalau kita ngitung mulai 2 dari pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita harus tahu caranya, cara yang lain, sehingga kita bisa menghitung 2 pangkat 2019 tanpa harus menghitung satu persatu. Karena kalau menghitung satu persatu jelas itu waktunya lama dan itu sangat tidak mungkin sekali ya. Berarti kita harus tahu nih caranya bagaimana. Di sini kita lihat yang kita minta di sini adalah satuannya saja. Jadi angka satuannya saja itu berapa nih? Nah, ini angka satuannya saja itu berapa? Yang ditanyakan hanya angka satuan, ya kan? Bukan nilai dari 2 pangkat 2019. Berarti kita bisa melakukan sedikit eksperimen ya. Nanti di eksperimen itu bisa kita gunakan untuk menjawab berapakah angka satuan dari 2 pangkat 2019 ya. Kita lihat di sini 2 pangkat 2019. Kita coba dulu. Kita misalkan 2 pangkat 1. Nah, ini. Berarti satuannya adalah 2. Kemudian kita coba lagi 2 pangkat 2. Satuannya adalah 4, karena kebetulan 2 pangkat 2 itu 4, berarti 4 sebagai satuannya langsung. Kemudian 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, satuannya adalah 6. Kemudian 2 pangkat 5 itu adalah 32, satuannya juga 2. Kemudian 2 pangkat 6 itu 64, satuannya adalah 4. 2 pangkat 7 itu adalah 128, satuannya 8. 2 pangkat 8 itu 256. Nah, 256 satuannya adalah 6. Kemudian kita lanjut 2 pangkat 9. Berarti 256 kita kalikan 256 kita kalikan 2 menjadi 512. Nah, kalau kalian lihat ternyata satuannya itu selalu berulang-ulang. Kita lihat ini 2 pangkat 1 satuannya adalah 2. 2 pangkat 4 satuannya 2 pangkat 2 satuannya adalah 4. 2 pangkat 3 satuannya 8. 2 pangkat 4 16 satuannya 6. 2 pangkat 5 satuannya 2. Jadi kembali lagi nih 2, 4, 8, 6. Ini 2 lagi. Berarti setiap berapa kali dia akan berubah kembali lagi seperti semula. Setiap berapa ini kita lihat. Nah, setiap 1, 2, 3, 4. Setiap 4 kali dia akan satuannya kembali lagi ke 2. Nah, inilah yang akan kita jadikan polanya. Ini setiap kali 4 kita jadikan 2. Ini juga kembali lagi ke 2. Maka kita tinggal lihat pangkatnya saja. Pangkatnya adalah 2019. Nah, kita lihat pangkatnya saja. Pangkatnya adalah 2019. Jadi 2019 karena ini berulang setiap 4 kali berulang, 4 kali berulang, maka 2019 ini cukup kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4. Hasilnya berapa? Kita cek ya. 5 ini 20 kurangkan habis, berarti ini 0 di sini ya kan. Kemudian kita cari lagi 4 kali berapa yang mendekati 19. Ini 19 turun ya kan. 4 kali berapa mendekati 19, yaitu 4. 4 kali 4 16 ya kan. Dikurangkan ternyata sisanya berapa? Ternyata sisanya adalah 3. Nah, sisanya inilah yang kita pakai. Karena sisa 3, maka kita hitung mulai dari 2, ini sisa 1, 4, ini sisa 2,
3. Nah, ini sisa 3. Berarti angka satuan dari 2 pangkat 2019 satuannya adalah 8. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa menentukan satuannya saja karena yang diminta adalah satuannya saja, ya. Jadi satuannya adalah 8. Itu untuk soal hot yang pertama. Nah, untuk contoh soal hot yang kedua ini kita punya 3 pangkat 2018 ditambah dengan 3 pangkat 2020 dikurangi dengan 3 pangkat 2019 dibagi dengan 7 sama dengan 3 pangkat 2n. Perintahnya adalah berapakah nilai dari n. Nilai n-nya ini berapa? Ya, kita akan mencari nilai dari n. Tentunya kita tidak bisa menggunakan cara 3 pangkat 2018 kita hitung dulu, tambah dengan 3 pangkat 2020 kita hitung dulu. Nah, itu tentunya akan memakan waktu yang sangat lama dan pakai kalkulator sekalipun kita juga akan tidak akan ketemu, ya kan? Berarti caranya bagaimana? Ya, kita pakai cara yang lain, ya. Caranya adalah kita cari dulu pangkat yang paling rendah dari 3 pangkat 2018, 3 pangkat 2020 dan 3 pangkat 2019. Kita ambil pangkat 3 yang paling rendah. Ternyata di sini ada 3 pangkat 2018. Maka saya tulis dulu 3 pangkat 2018. Nah, kalau sudah seperti ini kita pakai pemfaktoran. Ingat, kalian sudah mempelajari yang namanya pemfaktoran. Jadi, berapa kita kalikan dengan 3 pangkat 2018? Hasilnya adalah 2018. Berarti kita kalikan dengan 1. Ya kan? Karena 1 kali 3 pangkat 2018 adalah 3 pangkat 2018. Ditambah dengan berapa dikalikan 3 pangkat 2018, hasilnya adalah 3 pangkat 2020. Ya, kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Ingat, bilangan berpangkat kalau kita kalikan dengan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. Sama seperti ini, 3 pangkat 2018 dikali 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2020. Dikurangi dengan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2018 dikalikan berapa? Hasilnya adalah 3 pangkat 2019. Ya, kita kalikan dengan 3 pangkat 1. Nah, seperti ini. Per 7. Nah, kalau kita cek, kita kalikan 1 per 1. 3 kali 2018 kali 1, maka hasilnya kembali ke soal 3 pangkat 2018. 3 pangkat 2018 ditambah dikalikan dengan 3 pangkat 2, maka akan kembali ke soal lagi menjadi 3 pangkat 2020 dan selanjutnya. Sama dengan 3 pangkat 2n. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai dari yang ada di dalam tanda kurung. Yuk kita hitung. Sehingga menjadi 3 pangkat 2018 kali dalam kurung 1 ditambah 9 itu 10 dikurangi 3, hasilnya adalah 7 per 7. Nah, 7 dengan 7 ini bisa kita sederhanakan. Sama dengan 3 pangkat 2n. Nah, sekarang kita tulis tersendiri nih. Kita akan mencari nilai dari n-nya ini berapa. Ya, saya tulis di sini 3 pangkat 2018 sama dengan 3 pangkat 2n. Kita lihat ternyata bilangan pokoknya sama keduanya, baik itu sebelah kiri maupun sebelah kanan. Bilangan pokoknya yaitu 3. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2018 sama dengan 2n. Jadi 3-nya ini bisa kita coret seperti ini. Sehingga menjadi 2018 sama dengan 2n. Berarti n-nya berapa? N-nya adalah 2018 kita bagi dengan 2. Sama dengan berapa? 1009. Jadi nilai n-nya adalah 1009. Itulah untuk contoh soal hot untuk yang kedua. Nah, bagaimana? Sudah jelas? Ternyata gampang kan untuk menyelesaikan soal hot. Jadi soal hot itu bukan soal yang susah, tetapi soal yang perlu pemikiran yang lain. Sebelum kalian mengerjakannya, kalian harus berpikir out of the box atau keluar dari kotak, ya. Ternyata tidak terlalu susah. Nah, kalau sudah jelas dan sudah paham, jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya, ya,
supaya kalian tidak ketinggalan dengan soal-soal matematika selanjutnya ya. Bye bye.